Baik teman-teman, sebelum saya mulai ceramah atau tausiah saya akan memberikan pantun terlebih dahulu. Membeli gulai di kota Palu, gulainya berada di dalam tungku. Sebelum saya mulai, akan saya awali dengan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa man wafa, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta seluruh hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada bulan Ramadan ini. Tak lupa marilah kita sertakan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang insya Allah terang-terang. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bertausiah dengan tema bersabar berbuah manis. Sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita karena kita dapat dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Mungkin dalam mengasah kesabaran itu berat, terkadang pahit, namun buahnya sangatlah manis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam kutipan ayat di atas terdapat kata bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan apa yang lebih manis daripada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat juga dalam Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, Wallahu yuhibbus shabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukankah manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan sebenarnya apa sih sabar itu? Secara bahasa Arab dan secara bahasa, sabar memiliki arti rodiya, ridho, tajallada, mengikat, tahammala, bertahan, ihtamala, menahan dalam menghadapi sesuatu, fi wuduwa itmi naan, dalam ketenangan, dan ana sakwa, tanpa mengeluh. Namun dalam menggapai tingkatan tersebut tidaklah mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Sesuai dengan ahli bahasa sendiri. Dalam bersabar, kita harus dapat menahan dari hal-hal yang dapat menggoda kita, dari hal-hal yang nampaknya memberikan kenikmatan dan menyenangkan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Quran, sabar dibagi menjadi 3, yakni sabar menahan amarah, sabar melawan hawa nafsu, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Yang pertama adalah sabar melawan amarah. Nabi Yakub selaku ayah dari Nabi Yusuf pernah menerima kabar bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala. Namun yang beliau katakan adalah fasabrun jamil. Kata tersebut terdapat dalam potongan surat Yusuf ayat 18 yang berbunyi, waja'u ala komisi bidam bil qazib qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun, yang artinya, mereka pulang dengan membawa gamis yang berlumar palsu. Lalu Nabi Yakub berkata, sebenarnya hanya kamu yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan aku memohon pertolongan kepada Allah atas apa yang kamu ceritakan. Sabar juga diberikan kepada Nabi Yusuf. Waktu itu
Nabi Yusuf telah menjadi orang besar. Lalu para sahabatnya yang terdahulu meminta maaf kepadanya. Beliau tidak mencela ataupun mencaci maki, namun beliau berkata seperti apa yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 92. Qala la tathriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Yang artinya Nabi Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah penyayang di antara penyayang. Surat Yusuf ayat 92. Bukan hanya tidak mencela, bahkan beliau mendoakan dan menghibur para saudara-saudaranya. Sungguh luar biasa tingkat kesabaran beliau. Tepat pada momentum Ramadan ini, marilah kita lebih bersabar dalam menahan amarah kita. Dalam kitab Sahih Muslim, kita menemukan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "Idza asbaha ahadukum yauman sha'iman fala yarfus wala yajhal fa inni imru'un syatamaha aw qatalahu falyaqul inni sha'imun inni sha'imun." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, hendaklah ia tidak berkata-kata yang kotor serta berbuat perbuatan yang bodoh. Dan apabila ada orang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Sesungguhnya aku seorang yang berpuasa." Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan dalam menahan amarah. Yang kedua adalah sabar melawan hawa nafsu. Saat Nabi Yusuf beranjak dewasa, beliau pernah digoda oleh seorang wanita untuk melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlari dari godaan tersebut. Allah menceritakan kisah ini dalam surat Yusuf ayat 23. Wa rawadathu allati wa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qallat haytalaka qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul dhalimun. Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dia menutup pintu-pintu, lalu ia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Lalu Nabi Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, dan sesungguhnya orang yang berbuat zalim tidak akan pernah." Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Dalam surat Yusuf, Allah menceritakan bahwa seorang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi tersebut sebagai berikut. Beliau berkata, "Maka bercocok tanamlah 7 tahun sebagaimana biasa, dan hendaklah kamu menyimpan di tangkainya, dan kamu biarkan kecuali sedikit untuk kamu makan. Dan akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan kecuali sedikit apa yang kamu simpan. Dan akan datang juga tahun yang dimana manusia diberikan hujan yang cukup, lalu pada masa tersebut manusia memeras anggur." Surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Dari sini kita melihat bahwa mereka berhasil melewati cobaan, yaitu masa-masa yang sulit. 7 tahun yang sulit apabila kita lewati dengan penuh kesabaran, maka akan membuahkan 7 tahun yang manis. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan pantun terlebih dahulu. Akhir tahun diisi dengan liburan. Liburannya pergi ke Raja Empat. Sekian tausiah yang dapat saya berikan. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.